Hai teman-teman sekalian, di sini aku akan memperkenalkan 3 narasumber kita yang akan menjelaskan tentang 3 isu yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Isu yang pertama yaitu tentang isu stokastik yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Mbak Kurnia Nabila, dan isu yang kedua ada tentang teori antrian yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Mas Refai Ilham Pamungkas, dan yang ketiga isu tentang game teori yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Mbak Sinta Putri Yolanda. Nah, kembali ke isu yang pertama ya. Jadi Mbak Kurnia Nabila akan menjelaskan tentang isu stokastik. Oke, Mbak Kurnia Nabila, boleh aku nanya ya? Ini mungkin mewakilkan teman-teman yang lain juga. Stokastik itu apa, dan contoh proses stokastik itu apa aja sih? Silakan Mbak Nabila untuk menjawab. Ya, Mbak Dia izin menjawab ya. Jadi aku bakal ngejelasin nih proses stokastik itu apa sih. Nah, jadi proses stokastik itu adalah salah satu cara untuk mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa acak. Nah, oleh karena itu, proses stokastik ini seringkali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah secara acak seiring waktu, misalnya dalam bidang keuangan, biologi, dan lain-lain. Proses stokastik ini merupakan suatu koleksi pengubah acak Xt dengan T yang merupakan suatu parameter waktu. Nah, di proses stokastik ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu stokastik waktu diskrit dan stokastik waktu kontinu. Nah, yang diskrit ini biasanya pada waktu terhingga yang dapat dihitung seperti bilangan bulat. Sedangkan kalau waktu kontinu itu biasanya terdapat pada waktu interval sampai tak hingga, kayak selang waktunya gitu. Nah, untuk contohnya, itu contoh yang pertama, suhu di kota Malang. Nah, kalau pengamatan suhunya itu dilakukan per jam dalam kurun waktu tersebut, maka proses stokastik dalam bentuk waktu diskrit karena hasil pengamatannya itu berbentuk bilangan bulat gitu. Sedangkan kalau pengamatan dilakukan per selang waktu, itu kan terjadi perubahan suhu berapa derajat ya dalam perselang waktunya. Nah, itu termasuk ke dalam proses stokastik dalam parameter kontinu. Untuk contoh kedua, itu contohnya yang terjadi ke dalam proses Bernoulli, kayak pelemparan sebuah koin. Jadi proses stokastik ini merupakan koleksi dari pengubah acak saling bebas berdistribusi identik yang bernilai 0 atau 1. Terus untuk contoh ketiganya, misalnya jumlah banyaknya HP yang terjual di suatu toko konter. Jadi jumlah orang yang membeli HP di konter tersebut ada berapa orang gitu per harinya. Kejadian ini merupakan proses stokastik dengan parameter diskrit karena menggunakan bilangan terhingga atau bilangan bulat. Sedangkan kalau dilihat dari segi interval waktu pengunjungnya, toko konter HP misalnya banyaknya pengunjung toko konter HP dalam interval waktu dari jam 6 sampai jam 10 itu ada berapa pengunjung, itu termasuk ke dalam parameter kontinu karena menggunakan interval atau selang waktu. Begitu Mbak Dia. Pada feedback? Oke, Mbak Nabila. Nah, aku penasaran nih, kenapa sih contoh proses tadi itu dikatakan proses stokastik? Oke, aku mau jawab lagi ya. Kenapa dinamain proses stokastik? Jadi stokastik ini tuh berasal dari kata stochastic yang artinya jargon untuk keacakan. Proses stokastik ini itu merupakan suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang.
Dan proses ini menyatakan bahwa setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu atau dalam ketidakpastian gitu. Ya, jadi kenapa diberi nama proses stokastik? Karena menggunakan peluang terhadap perubahan waktu secara dalam ketidakpastian gitu, Mbak Dia. Ya, pada feedback. Oh, oke. Sepertinya saya juga agak penasaran tentang kelemahan dan kelebihan dari stokastik sendiri tuh apa ya Mbak Nabila? Bisa dijelaskan mungkin? Untuk kelemahan dan kelebihan proses ini ya. Kelemahannya sendiri, jadi biasanya kalau proses stokastik ini mempunyai variasi dan ketidakpastian yang menjadi ciri khas dari model contoh ya, sebagai contoh penyebaran penyakit. Contohnya penyebaran penyakit, jadi dalam proses stokastik ini itu memperhitungkan variasi perhitungan pada suatu epidemi yang diambil dari segi probabilitasnya. Sedangkan kalau, kan ini kan ada dua jenis ya, model deterministik sama model stokastik. Kalau model deterministik itu tidak lengkap, dalam artian bahwa variasi dan ketidakpastian yang menjadi ciri khas dari model epidemi pada populasi tidak dapat ditampung atau dijelaskan, sedangkan kalau stokastik itu bisa dijelaskan. Nah, terus kalau model stokastik ini tuh pengaruh acaknya dari individu tersebut bisa dipertimbangkan gitu, karena model stokastik menggunakan peluang di dalam memodelkannya. Nah, itu kelebihannya. Terus untuk kekurangannya dari kedua model deterministik sama stokastik ini, kalau model deterministik itu pengalaman di masa lalu untuk keadaan yang akan datang, maka suatu barisan kejadian dapat diramalkan secara pasti. Sedangkan kalau proses stokastik itu pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang. Jadi mungkin tidak bisa diramalkan secara pasti sih. Seperti itu Mbak Dia. Oh, baik. Terima kasih Mbak Kurnia Nabila, penjelasannya sangat menarik sekali untuk lebih diperdalam ya. Dan setelah ini, udah nih dari isu pertama sangat menarik, pastinya isu yang kedua ini nggak kalah menarik dari isu yang pertama, yaitu teori antrian. Banyak banget kan yang, antrian itu apa sih, cuma kayak orang berjejer-jejer gitu, ternyata itu ada teorinya juga loh teman-teman. Nah, jadi di sini teori antrian akan dijelaskan oleh Mas Refai Ilham. Untuk pertanyaan pertama nih, dari aku sendiri, tolong dong Mas Refai Ilham jelaskan tentang antrian itu apa sih? Terus contoh fenomena antrian itu apa? Terus antrian finite atau infinite? Terus disiplin antrian dan mekanisme pelayanan itu seperti apa sih? Maaf nih kalau kepanjangan mungkin pertanyaannya, tapi silahkan dijawab Mas Fai. Ya, Ria. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari antrian. Antrian itu sendiri merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunggu di dekat loket atau menunggu antrian dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk contoh dari fenomena antrian yaitu ada antrian tempat parkir, antrian teller bank, dan antrian kasir supermarket. Yang pertama ada antrian tempat parkir. Sumber populasi pada antrian tempat parkir yaitu tidak terhingga atau infinite, dikarenakan jumlahnya yang tidak diketahui secara persis karena jumlahnya terlalu besar atau tidak pasti. Untuk disiplin pelayanan yang digunakan dalam antrian tempat parkir yaitu first in first out atau FIFO, karena antrian kendaraan datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian untuk mekanisme pelayanan yang digunakan dalam antrian tempat parkir yaitu single channel single pass,
di mana hanya ada satu jalur antrian dengan satu pelayan. Yang kedua, antrian teller bank. Sumber populasi pada antrian teller bank yaitu tidak terhingga atau infinite, dikarenakan jumlahnya tidak diketahui secara persis karena jumlahnya terlalu besar atau tidak diprediksi. Untuk disiplin pelayanan yang digunakan dalam antrian teller bank yaitu first in, first out atau FIFO, karena antrian sesuai dengan nomor urut yang diambil oleh pelanggan yang datang terlebih dahulu. Kemudian untuk mekanisme pelayanan yang digunakan dalam antrian teller bank yaitu multi-channel single pass, di mana fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal dengan beberapa server atau teller yang menangani. Kemudian untuk yang ketiga yaitu antrian kasir supermarket. Sumber populasi pada antrian kasir supermarket juga tidak terhingga atau infinite, dikarenakan jumlahnya tidak diketahui secara persis. Untuk disiplin pelayanan yang digunakan dalam antrian teller bank yaitu first in, first out atau FIFO, karena antrian dilayani sesuai antrian yang datang terlebih dahulu. Kemudian untuk mekanisme pelayanan yang digunakan dalam antrian tempat parkir yaitu single channel, single pass, di mana hanya ada satu jalur antrian dengan satu pelayan. Mungkin itu untuk teori antrian dan contohnya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke Mas Fai, ada lagi nih pertanyaan dari aku. Gimana sih pendapat dari Mas Fai setelah mempelajari teori antrian ini, keterbatasan teori antrian? Ya baik, menurut saya sendiri untuk keterbatasan teori antrian yaitu terdapat keterbatasan fisik mengenai jumlah ruang tunggu, sehingga ketika jumlah pelanggan yang mengalami antrian mencapai jumlah maksimal tertentu, maka tidak ada lagi jumlah pelanggan yang diizinkan masuk ke dalam sistem antrian sampai jumlah pelanggan dalam antrian tersebut tidak mencapai batas maksimal. Sebuah antrian dengan ruang tunggu yang terbatas dapat dikatakan sebagai bulking, di mana pelanggan dipaksa untuk menolak jika hendak memasuki sistem antrian dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai batas maksimal. Mungkin untuk keterbatasan dari teori antrian seperti itu. Apa ada lagi, Mbak Tia? Ada nih Mas Fai, mungkin terakhir ya pertanyaan dari aku. Penasaran nih, menurut Mas Fai sendiri, bagaimana sih sistem antrian di Indonesia? Ya, untuk sistem antrian di Indonesia menurut aku sendiri tergantung dari pengelola antrian dari sistem yang dijalankan sebuah perusahaan yang mengelola sistem antrian tersebut. Seperti contoh antrian pada teller bank. Pada antrian teller bank sudah melakukan sistem antrian yang baik dengan menggunakan mekanisme pelayanan dalam antrian teller bank yaitu multi-channel single pass, di mana fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal dengan beberapa server atau teller, sehingga waktu pelayanan dapat lebih cepat. Akan tetapi juga masih banyak sistem pelayanan di Indonesia yang kurang baik, seperti yang sering kita temui di sebuah antrian supermarket yang masih tidak teratur karena jumlah pelayanan antrian yang kurang dan pelayanan melebihi batas. Untuk kekurangan untuk sistem di Indonesia mungkin seperti itu. Oke, baik Mas Fai, terima kasih atas penjelasannya tentang teori antrian. Ya. Nah, udah nggak sabar pasti nih untuk isu yang terakhir, isu yang ketiga. Ya padahal isu yang tadi menarik sekali ya untuk diperdalam, tapi isu ketiga ini nggak kalah menarik loh dari isu yang pertama dan yang kedua, yaitu isu tentang game teori. Nah, langsung aja ya, kan pada penasaran sih game teori itu apa aja. Nah, mohon kepada narasumber kita, Mbak Sinta, untuk dijelaskan contoh dari aplikasi game teori itu apa aja sih? Silahkan Mbak Sinta.
Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Diah. Saya akan menjelaskan pengaplikasian dari game teori. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu game teori. Game teori pada saat ini banyak digunakan sebagai alat analisis yang membantu para pemimpin perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan strategi perusahaan untuk memenangkan persaingan. Dalam game teori ini dikenal juga dengan adanya beberapa asumsi yang digunakan untuk membantu merumuskan bentuk matematika dari yang sangat rumit dan tidak realistis maupun yang sederhana dan mudah diselesaikan. Nah, diharapkan dari penyelesaian matematik ini ditemukan titik temunya atau biasa kita sebut dengan saddle point antara pihak-pihak yang terlibat dalam permainan agar persaingan mudah untuk dikendalikan. Untuk pengaplikasian dari game teori itu, yang pertama dapat kita temui dalam pemilihan strategi terbaik yang dapat digunakan oleh kedua penyedia layanan transportasi online, yaitu Grab dan Gojek. Penelitian ini menggunakan 8 atribut pemasaran, yaitu praktis, hemat biaya, keamanan, kenyamanan, promo, ketersediaan armada, pembayaran non-tunai, dan kelengkapan fasilitas, di mana strategi dari setiap pemain akan mempunyai probabilitas yang menunjukkan proporsi banyaknya bagian yang digunakan untuk melakukan strategi tersebut. Dalam game teori, kasus ini menggunakan strategi campuran yang digunakan Grab sebagai pemain pemenang adalah atribut kenyamanan dan promo voucher yang masing-masing 50%. Sedangkan untuk pemain Gojek, atribut yang digunakan untuk memperkecil kekalahan adalah atribut hemat biaya sebesar 20% dan atribut keamanan sebesar 80%. Nah, untuk contoh pengaplikasian yang kedua, itu dapat kita temui dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan persediaan penyangga sebagai instrumen untuk mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan pasar. Baik produsen, konsumen, pedagang menggunakan strategi untuk beradaptasi, sehingga diperlukan pendekatan matematis yang dapat menganalisis proses pengembalian keputusan yang melibatkan dua kepentingan, sehingga game teori dirasa adalah metode yang sesuai. Solusi dari game teori menggunakan kriteria maksimum dan minimaks yang dapat mengembangkan hubungan transaksi antara produsen dan konsumen dalam skema persediaan penyangga. Nah, untuk contoh pengaplikasian yang terakhir, kita dapat melihat dalam kasus, misal ada 2 orang tahanan yang ditangkap polisi nih, karena melakukan perbuatan kriminal. Mereka dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang terpisah jauh di mana mereka tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Lalu, polisi melakukan interogasi kepada masing-masing tahanan secara terpisah. Dalam interogasi tersebut dikatakan, apabila A mengaku tetapi B tutup mulut, maka B akan dipenjara selama 20 tahun. Demikian juga sebaliknya, apabila B mengaku tetapi A tutup mulut, maka A akan dipenjara 20 tahun. Jika keduanya yaitu A dan B tutup mulut, sebenarnya masing-masing hanya akan dipenjara selama 1 tahun. Namun, pada dasarnya, setiap orang lebih ingin pihak lainnya yang kalah. Dalam hal ini dipenjara maksimum sehingga keduanya akhirnya mengaku bersalah. Apabila keduanya mengaku, maka titik keseimbangan tercapai atau yang biasa kita sebut dengan Nash equilibrium, di mana masing-masing akan dipenjara selama 5 tahun. Begitu Mbak Diah, apakah ada feedback? Baik, Mbak Sinta. Kayaknya saya masih penasaran deh sama setelah Mbak Sinta mempelajari tentang game teori ini, tolong dong kasih saya penjelasan tentang keterbatasan game teori ini. Oke, untuk keterbatasan dari game teori itu sendiri, yang pertama, itu game teori dapat diaplikasikan ke duopolis, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari 2 perusahaan. Selanjutnya, teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duopolis selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Namun, dalam kenyataannya, duopolis sering mengambil resiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungannya. Selanjutnya, game oligopoli ternyata bukan sebuah game penjumlahan tetap. Seperti yang diasumsikan oleh game teori, duopolis tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan.
Nah, dalam kenyataannya, para duopolis tidak menguasai strategi secara sempurna seperti yang dibayangkan oleh pesaing. Seorang duopolis bahkan mungkin tidak mengerti strategi yang digunakan oleh pesaingnya. Game teori mengasumsikan bahwa pelaku duopolis akan mengambil strategi yang paling baik. Contohnya, kedua pihak akan menggunakan perhitungan maksimin atau minimaxnya. Dalam kenyataannya, apabila salah satu duopolis gagal dalam menerapkan strategi tersebut, maka game teori tidak akan berguna. Seperti itu, Mbak Dia. Apakah ada lagi? Oke, menarik sekali yang didalami. Tadi kan keterbatasan nih Mbak Sinta. Terus apa sih kelebihan dari game teori ini? Bisa tolong dijelaskan mungkin? Oke, saya akan mencoba menjawabnya. Untuk kelebihan dari game teori sendiri itu pastinya yang pertama dapat mengembangkan suatu kerangka untuk pengambilan keputusan dalam suatu persaingan. Game teori juga dapat menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Lalu dapat memberikan gambaran dan penjelasan fenomena situasi, persaingan atau konflik. Dan yang terakhir, dapat membuat strategi negosiasi ataupun strategi dalam persaingan bisnis yang diwarnai oleh terjadinya konflik. Mungkin seperti itu, Mbak Dia. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas penjelasannya. Wah, udah nggak kerasa ternyata kita udah ada di penghujung waktu, yaitu udah dibahas semua kan tentang 3 isu pastinya menarik kan. Dan pastinya teman-teman udah tahu kan, udah adalah gambaran tentang stokastik itu apa sih. Ternyata antrian itu ada teorinya juga ya. Terus game teori itu apa gitu. Pasti kalian udah adalah sedikit bayangan dari penjelasan kami kan, dari para narasumber yang sangat hebat ini dalam menjelaskan. Nah, sebelum diakhiri nih, saya sendiri akan mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber, yaitu Mbak Sinta, Mbak Nabila, dan Mas Refai sudah meluangkan waktunya karena sudah mau membagi ilmunya, membahas tentang isu-isu yang sekarang lagi hangat diperbincangkan. Oke teman-teman, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya dan saya juga mewakilkan dari narasumber, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.